Bab 261, mengapa Anda membeli gioknya? Ada foto yang dilampirkan juga. Meski hanya profil, namun tetap tidak sulit untuk mengenali bahwa wanita di foto tersebut adalah wanita yang ada di depan mata mereka. Dan orang-orang tercengang dengan jumlah uang yang dia hasilkan. Dia menghasilkan 345 juta yuan terakhir kali dengan 4 keping batu giok, dan kali ini dia mendapat 6 keping batu giok, yang berarti dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Meskipun sebagian besar yang dia potong adalah batu giok tingkat menengah, dan harganya jauh lebih rendah. Itu sudah merupakan kekayaan bagi mata orang biasa. Lagi pula, ini belum selesai. Semakin banyak orang yang memposting ulang berita tersebut dan semakin banyak orang yang mengetahuinya. Banyak dari mereka yang tinggal di perkemahan berlari ke jalan perjudian batu untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Guning memotong batu giok tingkat tinggi dari bahan mentah 80. Itu dari jenis kaca. Rekaman ke-9 juga merupakan batu giok tingkat tinggi. Warnanya ungu. Wang Hongming hampir menjadi gila karena marah dan kecewa. Mengapa? Mengapa wanita ini bisa memotong begitu banyak batu giok? Mengapa? Wang Xinyan sudah menjadi bodoh. Dia berharap dia berada dalam mimpi. Dan kemudian, Guning langsung mengeluarkan bahan mentah dengan batu giok tingkat atas di dalamnya. Ketika seorang pekerja mengumumkan bahwa ada batu giok di dalamnya, tidak ada yang mengejutkan lagi, karena mereka sudah terbiasa. Jika tidak ada batu giok di dalamnya, mereka mungkin akan terkejut. Namun, ketika mereka mengetahui jenis batu giok tersebut, sekali lagi menimbulkan sensasi, karena itu adalah batu giok Fulusho tingkat atas. Pekerja tersebut telah bekerja di industri ini setidaknya selama 7 tahun, tetapi dia belum pernah memotong satu pun batu giok tingkat atas. Itulah alasan mengapa dia begitu bersemangat. Jika bosnya akan memecatnya karena hal itu, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Apa? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Giok Fulusho tingkat atas? Wang Hongming hampir pingsan. Meskipun keluarga Wang tidak kekurangan batu giok, jarang sekali menemukan batu giok tingkat tinggi dan atas, terutama batu giok tingkat atas. Mereka harus memotong lebih dari 1.000 bahan mentah untuk mendapatkan sepotong batu giok tingkat atas selama tahun-tahun ini, tetapi Guning dengan mudah memotong 2 potong batu giok tingkat tinggi dan 1 potong batu giok tingkat atas dari tokonya sendiri, yang membuat matanya menjadi hijau. Setelah batu giok dipotong, Guning melihat ke arah Wang Hongming. Tuan Wang, saya pikir hasil taruhannya sudah cukup jelas sekarang. Apakah Anda lebih suka mentransfer uang kepada saya atau memberikan cek? Kakek, Wang Xinyan ingin menghentikan kakeknya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wang Hongming meliriknya dengan marah. Dia kemudian segera menutup mulutnya. Wang Hongming sangat tidak mau melakukannya, tapi sudah terlambat untuk menyangkalnya, jadi dia harus mentransfer uang itu ke Guning. Kerumunan kembali berdiskusi. Nona Tang sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu beruntung dan mampu pada saat yang sama? Apakah dia memiliki kekuatan super dan mengetahui ada batu giok di dalamnya? Menurutku dia pasti memiliki mata giok, yang bisa melihat bagian dalam bahan mentah. Orang-orang mulai menebak-nebak, karena sangat mengejutkan. Namun, mereka semua adalah orang biasa dan tidak ada yang benar-benar percaya bahwa Guning memiliki mata giok. Wang Hongming sedang marah sekarang, bukan karena dia baru saja kehilangan 20 juta yuan, tetapi karena Guning mengambil begitu banyak batu giok yang berharga, bahkan tak ternilai harganya, dari tokonya. Giok itu bernilai lebih dari 20 juta yuan. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan super atau mata giok? Wang Hongming berpikir sendiri, tapi dia segera menyangkalnya. Dia tidak bisa menerima ide konyol ini. Orang terakhir yang ingin dilihat Wang Hongming di dunia ini saat ini adalah Guning, tapi dia tidak langsung pergi. Karena dia penasaran berapa banyak batu giok yang bisa dipotong wanita ini dan dia juga tertarik dengan batu giok Fulusho. Meskipun Wang Hongming adalah tokoh berpengaruh di kota Teng dan banyak orang tidak mau bersaing dengannya untuk mendapatkan batu giok Fulusho, para pengusaha perhiasan tidak peduli padanya. Yang mereka inginkan hanyalah batu giok. Dan aturannya adalah pembeli yang paling dermawan mendapatkan batu giok itu. Giok Fulusho tidaklah kecil, jadi harga penawaran awalnya sangat tinggi. 50 juta yuan. 60 juta yuan. 320 juta yuan. Pada akhirnya, Wang Hongming mendapatkan batu giok Fulusho dengan harga 320 juta yuan. Dia memutuskan untuk mentransfer uang itu lagi.
Wang Hongming sekarang memiliki emosi yang campur aduk, karena dia membayar mahal untuk sepotong batu giok dari bahan mentahnya sendiri. Sungguh tidak biasa. Jika dia sendiri yang memotong batu giok itu, dia tidak akan membayar sepeser pun untuk itu. Sayangnya, dia tidak cukup beruntung. Kakek, mengapa kamu membelikan batu gioknya? Wang Xinyan hampir berusia 20 tahun, tetapi sudah busuk. Dia sangat emosional dan tidak bisa membuat penilaian yang baik dari sudut pandang seorang pengusaha. Rong, kirim dia kembali sekarang. Suasana hati Wang Hongming sedang buruk sekarang, tetapi Wang Xinyan terus mengeluh di samping telinganya, yang membuatnya sangat kesal, jadi dia meminta sopir untuk mengantarnya kembali terlebih dahulu. Kakek, Wang Xinyan enggan untuk pergi. Pulanglah sekarang. Wang Hongming kehilangan kesabarannya. Wang Xinyan tidak melawan lagi, dan pergi bersama sopirnya. Saat dia berjalan keluar, dia menatap Guning dengan penuh kekuatan. Dia membencinya sampai mati sekarang. Namun, Guning tidak peduli sama sekali, karena dia tahu Wang Xinyan hampir tidak bisa bersaing dengannya. Seseorang memposting berita itu lagi di internet. Judulnya adalah berita terkini, Ratu Giok memotong 10 buah giok hingga sekarang. Salah satunya adalah Fulusho Jade yang dijual seharga 320 juta yuan. Ada gambar batu giok yang ditempel di postingan tersebut. Berita tersebut menimbulkan sensasi yang lebih besar kali ini, bahkan anggota dari asosiasi giok tertarik ke dalam toko tanpa ditunda-tunda. Batu giok jenis kaca dan ungu sulit ditemukan, namun tidak jarang, sedangkan batu giok Fulusho benar-benar langka. Mereka hanya mendengar bahwa seseorang memotong batu giok Fulusho sekali dalam beberapa tahun. Bab 262, Keputusasaan. Banyak orang juga merasa iri karena banyaknya uang yang dihasilkan Guning. Mereka semua bermimpi untuk memiliki sendiri uang dalam jumlah besar itu. Ratu Giok terkenal secara online saat ini. Nona Tang, apakah Anda berencana memotong sisa bahan mentah Anda? Seseorang bertanya dengan penuh harap. Ada 7 perwakilan dari perusahaan perhiasan berbeda di toko keluarga Wang, namun hanya beberapa dari mereka yang mendapatkan 1 atau 2 potong batu giok, yang mana itu tidak cukup. Meskipun mereka iri dengan keberuntungan dan kemampuan Guning yang tidak biasa dalam memotong begitu banyak batu giok, mereka lebih siap menjaga hubungan baik di dekatnya untuk pekerjaan sama mereka di masa depan. Tentu saja. Guning memberi mereka jawaban tegas. Dia bermaksud untuk menyetujui Wang Hongming, dan dia tidak akan berhenti ketika dia baru saja memulai. Bahan baku yang akan dipotong berikut ini berasal dari ruang A. Salah satunya sudah menunjukkan warna hijau melalui jendela, jadi semua orang percaya bahwa akan ada batu giok tingkat menengah di dalamnya. Tetapi yang mengejutkan mereka, warnanya berubah hanya setelah 1 kali dipotong. Warnanya ungu. Kok warnanya ungu? Pekerja itu hampir berteriak kegirangan. Apa? Ungu? Bukankah itu hijau? Tidak. Itu adalah batu giok tingkat tinggi dari tipe ungu. Ungu tingkat tinggi. Wow! Kerumunan orang terkejut. Di luar imajinasi mereka, sebenarnya ada batu giok ungu di dalamnya. Namun, tidak ada yang lebih disesali selain Wang Hongming. Dia putus asa sekarang. Semua batu giok yang tak ternilai harganya dibeli oleh orang asing, dan dia kehilangan banyak uang dalam sehari. Dia mengira hanya ada batu giok tingkat menengah di bahan mentah dengan jendela, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik yang akan terjadi. Pekerja lain melepaskan lapisan luar dan mulai membersihkan bahan mentah kedua melalui jendela. Batu giok dengan warna hijau cerah mulai terlihat. Itu tanpa cacat dan halus, dan merupakan batu giok dari jenis kaca lubang tua. Wang Hongming menjadi bodoh. Mengapa? Bagaimana mungkin? Dia terus berpikir sendiri. Guning sekarang hampir menjadi dewi di mata mereka, karena penilaiannya 100% akurat mengenai perjudian batu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu sebelum dia. Memikirkan hal itu, Wang Hongming tidak dapat menerima kebenaran. Kemarahan dan kekecewaannya membara. Menurutku ini bukan batu giok ungu. Itu pasti batu giok ungu dengan bunga hijau, kata seseorang dengan kaget ketika batu giok yang dianggap ungu itu terpotong lebih dari setengahnya. Giok ungu dengan bunga hijau, pria lain berkata dengan heran. Giok ungu dengan bunga hijau adalah sejenis giok tingkat atas. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan King's Green, itu jauh lebih berharga daripada batu giok jenis kaca lubang tua.
Tepat sekali, saya mendengar seseorang memotong batu giok ungu dengan bunga hijau 5 tahun lalu. Beratnya 12 pon dan dijual dengan harga 1 miliar yuan. Saya pikir yang ini mungkin beratnya sekitar 8 pon, dan nilainya setidaknya 500 juta yuan, tambah seorang pria. Semua orang terheran-heran dengan harganya, tapi di saat yang sama, ada juga yang marah karena lelaki itu sudah mengungkapkan harga sebenarnya. Karena dalam hal ini mereka tidak bisa dengan sengaja menawar harga yang lebih rendah untuknya. Namun, bahkan sekarang, tidak ada yang lebih terkejut daripada Wang Hongming. Dia telah mengendalikan dirinya untuk tetap tenang begitu lama, dan sekarang tiba-tiba dia merasakan darahnya naik ke tenggorokannya. Dia segera memberi petunjuk pada sekretarisnya dan pergi bersamanya tanpa penundaan. Guning memperhatikan setiap detail reaksi Wang Hongming. Dia mengerti bahwa dia sudah terlalu marah dan akhirnya kehilangan kendali sekarang. Saat Wang Hongming keluar dari toko, dia meludahkan seteguk darah, dan hampir jatuh. Untungnya, sekretarisnya mendukungnya tepat waktu. Sementara itu, sopirnya kembali. Jadi dia segera mengantar Wang Hongming ke rumah sakit. Guning menggunakan mata gioknya untuk melihat apa yang terjadi di luar, tapi dia sama sekali tidak bersimpati pada Wang Hongming, karena dia pantas mendapatkannya. Dia tidak punya niat untuk menyakitinya sejak awal. Jika Wang Hongming membiarkannya pergi setelah itu, dia tidak akan bersikap menentangnya lagi. Tetapi jika dia akan membalas dendam padanya, Guning pasti tidak akan menyerah. Faktanya, dari apa yang Guning ketahui tentang keluarga Wang, dia mengerti bahwa Wang Hongming tidak akan membiarkannya begitu saja. Beberapa orang di jalan melihat Wang Hongming meludahkan darah dan mulai mendiskusikannya. Hei, aku melihat Tuan Wang meludahkan darah di jalan saat itu. Apa? Tuan Wang meludahkan darah. Itu bisa dimengerti. Dia kehilangan begitu banyak batu giok berharga dalam sehari. Tepat. Jika aku jadi dia, aku juga tidak bisa menerimanya. Ngomong-ngomong, ini sangat mengejutkan. Siapakah Tangga Ining ini? Dia sungguh tak tertahankan. Memang benar, aku sangat iri padanya. Ada lebih banyak orang yang datang setelah mereka membaca berita. Mereka hanya mengetahui bahwa seseorang terus-menerus memotong banyak potongan batu giok, tetapi tidak mengetahui jenis batu giok tersebut. Yang membuat mereka takjub, mereka memiliki kesempatan langka untuk melihat batu giok ungu dengan bunga hijau dan jenis kaca kuno. Mereka semua percaya bahwa mereka pasti berada dalam mimpi, karena itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selain keterkejutan, kekaguman dan kecemburuan, Guning juga merasakan permusuhan dari orang-orang di sekitarnya. Dia telah menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat, dan itu cukup terlihat. Banyak pencuri dan perampok di sekitar jalan ini sepanjang waktu, karena jalan perjudian batu adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Namun, Guning tidak peduli. Dia sudah mempersiapkannya dengan baik, karena dia memilih untuk memotong bahan mentah di depan umum. Jika para mencuri dan meremehkan itu berani menyerangnya, sebaiknya mereka siap mental menanggung akibatnya. Semakin banyak perwakilan perusahaan perhiasan yang sibuk dengan Guning dan bertukar kartu nama di dekatnya. Hingga saat ini, ia sudah memiliki 16 kartu nama di tangannya, termasuk 13 perusahaan perhiasan dalam negeri, yang mencakup 2/3 merek perhiasan populer di negeri ini. Dan 3 lainnya adalah perusahaan perhiasan internasional. Zhao Yuefeng juga datang ke toko seperti orang lain, tapi dia tidak mengenali Guning. Dan Guning memperlakukannya dengan cara yang sama seperti orang lain agar tidak mengungkapkan identitas aslinya. Bab 263, Kedatangan Leng Xiaoting. Zhang Decheng juga datang belakangan, bersama beberapa lelaki tua di usia yang sama. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui jenis batu giok itu. Seorang lelaki tua mendatangi Guning dan bertanya dengan semangat sekaligus sopan, apakah Anda Nona Tang yang memotong semua batu giok itu? Sebenarnya, dia mengenalinya pada pandangan pertama tetapi tetap menanyakan pertanyaan itu karena sopan santun. Bolehkah aku mengetahui namamu? Guning menjawab dengan sopan. Orang tua itu sedikit terkejut dengan sikap baik Guning. Dia berpikir bahwa dia akan sangat bangga atau bahkan sombong setelah dia memotong begitu banyak batu giok yang berharga, tapi sekarang dia memiliki kesan yang lebih baik terhadap Guning. Nona Tang, senang bertemu denganmu. Saya ketua asosiasi giok di kota Teng, Zhang Dekuan. Dan kemampuan judi batu Anda yang luar biasa sangat mengesankan saya. Saya harap kita dapat memiliki kesempatan untuk berkomunikasi satu sama lain.
Kunjungi No.V.LB.IN untuk pengalaman membaca novel terbaik. Zhang Dequan tidak memuji dan mengagumi Guning. Dan dia tidak menunjukkan kebencian atau kebencian yang sama sekali. Dia hanya mengagumi Guning karena kemampuannya berjudi batu, bukan kekayaannya. Hanya orang jujur yang lebih menghargai kemampuan dan bakat daripada uang. Zhang Dequan adalah adik laki-laki Zhang Decheng. Dan sebagai ketua asosiasi giok, Zhang Dequan juga ahli dalam perjudian batu. Dia telah memotong 3 potong batu giok dari 5 bahan mentah sebelumnya. Meskipun itu hanya terjadi sekali, dia telah memenangkan rasa hormat semua orang, karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang, Guning muncul tiba-tiba. Senang bertemu dengan Anda juga, Tuan Zhang. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkomunikasi dengan Anda, jawab Guning dengan rendah hati. Dia tidak akan menolak pria baik dan terhormat seperti itu. Dan inti dari kerjasama ini saling menguntungkan. Nona Tang, mohon Anda memberitahu saya bagaimana Anda membuat penilaian tentang apakah ada batu giok di bahan mentahnya? Saya telah melihat bahan mentah itu di gerobak Anda, tetapi beberapa di antaranya tidak menunjukkan tanda-tanda batu giok. Zhang Dequan bertanya pada Guning. Lapisan luar dari bahan bakunya adalah cangkang kulit yang sudah lapuk, sehingga tidak mungkin untuk melihat apakah ada batu giok atau spesiesnya. Dikatakan bahwa Songhua, Python Stripe, moss, dan karakteristik lainnya sangat membantu untuk menilai kondisi internal bahan mentah. Saya tidak menyangkalnya, karena mereka memang membantu dalam banyak kasus, tetapi juga memungkinkan untuk memotong batu giok dari bahan mentah tanpa Songhua, garis Python, lumut, atau karakteristik lainnya. Keberuntungan seseorang juga sangat penting. Oleh karena itu, pada dasarnya saya memilih bahan baku sesuai dengan insting saya. Untungnya, saya memiliki apartemen dan keberuntungan yang baik, jawab Ning. Baiklah. Zhang Dequan sangat setuju. Dia memahami bahwa memotong batu giok dari bahan mentah juga dapat dilakukan tanpa Songhua, garis Python, lumut, atau karakteristik lainnya, tetapi tidak ada yang berani mengambil risiko karena terlalu berisiko. Namun, dia tetap terkagum-kagum dengan keberuntungan luar biasa wanita ini. Dia harus mempercayainya untuk saat ini, karena dia tidak dapat menemukan penjelasan masuk akal lainnya. Apalagi wanita tersebut memang terlihat percaya diri dan cakap. Guning juga memperhatikan bahwa Tuan Tang berdiri bersama Lu Mingfei, perwakilan dari Dihao Jewelry, yang telah bertukar kartu nama dengannya. Dihao Jewelry berasal dari kota B, dan merupakan merek perhiasan kelas atas terbesar di negara ini. Itu adalah salah satu dari 4 merek perhiasan lini pertama di dalam negeri, dan juga terkenal secara internasional. Hanya ada 3 perusahaan perhiasan dalam negeri yang terkenal secara internasional, dan perusahaan keluarga Tang adalah salah satunya. Tetapi keluarga Tang ini bukanlah keluarga Tang tempat Tang Aining berasal. Guning melirik Tuan Tang, melihat bahwa Lu Mingfei sangat menghormati Tuan Tang seolah-olah Tuan Tang adalah bosnya. Apakah Tuan Tang adalah bos atau manajemen Dihao Jewelry? Guning berpikir sendiri. Perhiasan Dihao milik grup Tang Huang, dan keluarga Tang adalah salah satu dari 4 keluarga paling berpengaruh di kota B. Keluarga Tang lebih dari sekadar keluarga super kaya pada umumnya karena mereka berkuasa baik dalam bisnis maupun politik, sehingga hanya sedikit orang yang berani bertindak menentangnya. Guning percaya bahwa Tuan Tang pasti memiliki hubungan dekat dengan Dihao Jewelry. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Giok ungu dengan bunga hijau terbuka untuk ditawar nanti. Karena seorang pria telah mengungkapkan harga sebenarnya dari batu giok ungu berbunga hijau ini, semua pengusaha mulai menawar dengan harga yang sangat tinggi. Pada akhirnya, batu giok ungu dengan bunga hijau itu dibeli oleh Dihao Jewelry dengan harga 600 juta yuan. Setelah itu, spesies kaca bekas tersebut dijual dengan harga 250 juta yuan. Guning terus memotong sisa bahan mentahnya dan lebih banyak batu giok yang keluar terus-menerus, tapi dia hanya memotong batu giok tingkat menengah untuk dijual. Saat Leng Xiaoting turun dari pesawat di divisi militer, dia menyuruh Su Jinchen dan yang lainnya untuk mengawasi lawan mereka sebelum dia kembali. Kemudian dia meninggalkan mereka dan pergi, yang mengejutkan Su Jinchen dan rekan satu timnya. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Tidak ada ide. Saya pikir bos kita bertingkah aneh akhir-akhir ini. Dia selalu terburu-buru untuk bertemu seseorang. Tepat sekali, dia bahkan meninggalkan kita. Apakah dia benar-benar jatuh cinta sekarang?
Guning sudah memberitahu Leng Xiaoting bahwa dia akan berada di jalanan perjudian batu hampir sepanjang hari ini, jadi dia langsung berkendara ke jalan. Saat dia memarkir mobil di tempat parkir, dia langsung menelepon Guning. Namun, Guning merasa tidak nyaman untuk menjawab panggilannya sekarang, jadi dia mengirim pesan kepadanya. Leng Xiaoting segera mengiriminya pesan kembali. Saya sudah sampai di sini di tempat parkir di jalan perjudian batu. Membaca pesan itu, Guning sedikit terkejut tapi segera kembali normal. Dia mengerti bahwa dia harus bebas sekarang karena dia datang ke sini secara langsung, jadi dia berkemas dan pergi tanpa tertunda. Guning hanya memotong setengah dari bahan mentahnya sampai sekarang, dan ada 30 bahan lagi yang sebagian besar berisi batu giok tingkat menengah. Guning tidak hanya menghasilkan lebih dari 2,3 miliar yuan, tetapi juga menyerap banyak kekuatan dari batu giok yang dia potong hari ini. Ruang telepati matanya menjadi 2 kali lipat lagi, dan sekarang berukuran 8 meter persegi. Melihat Guning pergi, para pengusaha perhiasan kecewa karena banyak dari mereka yang belum mendapatkan satupun batu giok. Bab 264, Toko yang Rusak. Guning menghibur mereka. Tolong jangan khawatir. Saya akan memberitahu Anda semua dalam 1 atau 2 hari setelah sisa bahan mentah habis. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Mendengar itu, semua orang heboh. Lalu Guning meninggalkan toko. Meskipun Wang Hongming tidak hadir, seseorang menceritakan kepadanya setiap detail tentang apa yang terjadi di tokonya. Ketika dia mengetahui bahwa Tang Aining terus-menerus memotong lebih dari 30 keping batu giok dan menghasilkan 2,3 miliar yuan, dia mengeluarkan darah beberapa kali. Dia baru memotong setengah dari bahan bakunya dan sudah menghasilkan 2,4 miliar yuan. Wang Hongming sekarang yakin sepenuhnya bahwa sisa bahan mentahnya semuanya mengandung batu giok. Apakah dia mengambil semua bahan mentah dengan batu giok di dalamnya dari toko saya? Wang Hongming berpikir sendiri. Kali ini, Wang Hongming punya rencana untuk membunuh Tang Aining. Saat Guning keluar dari toko, dia merasakan mata melihatnya, tapi dia tidak peduli. Dia langsung pergi ke kamar kecil dengan kotak batu giok di tangannya lalu dimasukkan ke dalam ruang telepati matanya. Setelah itu, dia mengganti pakaiannya dan segera menghapus riasannya. 10 menit kemudian, dia kembali ke penampilan normalnya dan meninggalkan kamar mandi. Ada 3 pria mondar-mandir di dekat luar kamar mandi. Mereka memusatkan perhatian pada kamar mandi, tetapi gagal mengenali Guning karena dia sudah berubah. Jadi Guning dengan tenang pergi sambil melihat mereka. Mereka menunggu lama, tapi Tang Aining masih belum muncul. Mereka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya tidak memakan waktu lama bagi seorang wanita untuk menggunakan kamar kecil. Tetapi mereka adalah laki-laki dan tidak bisa masuk ke dalam untuk memeriksanya, jadi mereka secara acak meminta wanita lain untuk masuk ke dalam dan memeriksanya. Namun, wanita itu memberitahu mereka bahwa ruangan itu kosong tanpa ada orang di dalamnya. Apa? Ini kosong? Bagaimana mungkin? Tak satu pun dari mereka yang mempercayainya karena Tang Aining tidak pernah keluar. Apakah kamu berbohong? Seorang pria menganyai wanita itu. Tidak. Kamu bisa memeriksanya sendiri jika tidak percaya, jawab wanita itu. Mereka saling bertukar pandang. Setelah beberapa detik berjuang, salah satu dari mereka berkata, saya akan memeriksanya. Dia berkeliling di toilet wanita, tapi memang kosong. Mereka semua menjadi bodoh sekarang. Apa yang telah terjadi? Kami sudah menunggu di sini sepanjang waktu, tapi dia tidak pernah keluar. Tepat. Dan hanya ada satu jalan keluar dari toilet wanita. Apakah dia mengubah penampilannya dan kita gagal mengenalinya? Mustahil, aku tidak melihat seorang wanita pun dengan sebuah kotak di tangannya keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia menghilang tanpa alasan? Seorang pria bertanya. Dan mereka semua merasa takut tetapi tidak percaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria bertanya dengan cemas. Target mereka tiba-tiba menghilang, dan mereka akan dihukum. Tidak tahu, kata pria lain dengan pasrah. Menurutku kita harus memeriksa area ini sekali lagi. Sebelum Guning keluar dari jalan perjudian batu, dia memperhatikan ada banyak orang berkumpul di luar toko yang dirusak oleh sekelompok pria. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang telah disinggung oleh Bos Zheng? Ini bukan Bos Zheng, tapi putranya Zheng Hao tidak mampu membayar riba 1. Si rentenir tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, jadi langsung mengirim orang untuk merusak tokonya.
Apa? Lagi? Rupanya, hal itu pernah terjadi sebelumnya. Memang ini sudah ketiga kalinya tahun ini. Bos Zheng bisa membayar riba 2 kali sebelumnya, tapi sekarang dia tidak mampu membelinya. Ya, saya sangat bersimpati pada Bos Zheng. Istrinya meninggal pada usia dini tanpa memiliki anak. Dia sangat mencintai istrinya dan tidak bersedia menikah lagi. Kemudian dia mengadopsi Zheng Hao karena kebaikannya. Namun, di luar dugaan, Zheng Hao hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa mencapai apapun dan menghancurkan seluruh kekayaan Bos Zheng. Tepat, Zheng Hao hanya bermain-main dan berjudi sepanjang hari. Sayang sekali Bos Zheng yang merupakan orang baik telah dirusak oleh putra angkatnya. Saya pikir tokonya mungkin akan tutup dalam waktu dekat. Zheng Hao sangat tidak tahu malu dan tidak berguna. Mengapa Bos Zheng masih tetap berhubungan dengannya? Siapa tahu? Semua orang sibuk berdiskusi dengan yang lain. Mendengar diskusi mereka, Guning merasa kasihan pada Bos Zheng ini juga, dan juga membenci Zheng Hao. Tolong hentikan. Tolong hentikan. Aku akan membayarmu kembali dalam 2 hari. Zheng Peng mencoba yang terbaik untuk menghentikan sekelompok pria itu dengan sia-sia, dan dia didorong mundur dengan kekuatan besar. Itu terjadi terlalu cepat bagi Zheng Peng untuk bereaksi. Dia segera kehilangan keseimbangan, terjatuh, dan ada rak bahan mentah di belakangnya. Jika Zheng Peng langsung menabrak bahan mentah tersebut, dia akan terluka parah. Tanpa ragu-ragu, Guning mendorong kedua orang yang menghalangi jalannya dan berlari ke depan. Kedua orang itu hampir terjatuh dan menjerit. Namun ketika mengetahui apa yang terjadi di depan mata mereka, mereka terkejut. Guning sangat cepat, tapi masih sedikit terlambat. Zheng Peng sudah mencapai rak dengan bahan mentah ditempatkan di atasnya. Banyak bahan mentah jatuh satu demi satu, salah satunya mengenai bahu Zheng Peng sementara yang lain jatuh ke kepalanya. Kerumunan itu memutar mata mereka keheranan, dan beberapa berpaling untuk menghindari pemandangan mengerikan itu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah tangan meraih lengan Zheng Peng dan segera menariknya menjauh. Zheng Peng akhirnya lolos dari bahan mentah yang jatuh dari rak. Semua orang takjub saat melihat gadis muda yang ternyata sangat lincah dan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan nyawa Zheng Peng. Jika tidak, Zheng Peng akan mati atau terluka parah. Zheng Peng menjadi bodoh. Orang-orang yang sedang merusak toko berhenti sejenak ketika mereka mendengar suara keras. Mereka sangat dekat tetapi tidak satupun dari mereka memiliki niat untuk membantu Zheng Peng. Setelah melihat apa yang dilakukan Guning, mereka semua juga terkejut. Namun, mereka melihat Zheng Peng baik-baik saja. Jadi mereka terus menghancurkan benda-benda di toko. Meskipun tidak ada infrastruktur dengan Guning, dia sangat kesal, dan menyerang orang-orang itu tanpa penundaan. Dia menangkap bahu pria yang berdiri paling dekat dengannya, dan mengangkatnya dari tanah dan melemparkannya keluar dengan kekuatan besar. Semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Di luar imajinasi mereka, gadis muda seperti itu bisa menguasainya. Tak satu pun pria di toko itu menyadari apa yang terjadi sebelum pria kedua ditendang ke lantai oleh Guning. Bab 265, Zheng Peng. Apa-apaan ini? Saat pria itu membuka mulutnya, Guning mengangkatnya dan membuangnya. Laki-laki kedua secara tidak sengaja terjatuh menimpa laki-laki pertama dan laki-laki pertama hampir pingsan karena sakit. Dua pria lainnya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka terkejut melihat pasangan mereka tersingkir, lalu mengangkat tongkat kayu di tangan mereka dan mulai menyerang Guning dengan marah. Namun, kali ini, sebelum Guning bisa bergerak, seorang pria berlari masuk dari luar dan mengusir dua pria lainnya keluar dari toko dalam hitungan detik. Semua orang kembali dibuat takjub dengan gerakan dan penampilan indah pria ini. Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Apa kamu baik-baik saja? Leng Xiaoting bertanya pada Guning dengan cemas. Aku baik-baik saja, Guning tersenyum lembut. Dia tidak terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba, malah dia merasa terkejut. Apa yang terjadi di sini? Leng Xiaoting bertanya. Oh, tidak apa-apa. Saya hanya ingin membantu orang ini, jawab Guning. Nona, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup. Zheng Peng langsung berterima kasih pada Guning. Dia masih shock setelah apa yang baru saja terjadi padanya. Jika bukan karena Guning, dia pasti sudah mati. Dengan senang hati, kata Guning. Namun, Tuan Zheng,
saya mendengar bahwa anak angkat Anda menyebabkan semua masalah ini bagi Anda. Mengapa kamu tidak memutuskan hubungan dengannya? Mendengar itu, Zheng Peng menghela nafas dengan kuat dan berkata dengan pasrah, sebenarnya, saya sudah gagal menghubunginya selama setahun. Dia menyebabkan masalah di luar, tapi semua orang yang mendatangiku. Saya tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Jika saya tidak memberi mereka uang, mereka akan merusak toko saya. Dia tidak memberitahu Guning apakah dia menyesal telah mengadopsi Zheng Hao, tetapi dia menjelaskan bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan Zheng Hao. Kebaikan seseorang ada batasnya. Zheng Peng telah membesarkan Zheng Hao dan sekarang kehilangan semua kekayaannya karena dia, yang sudah melewati garis batas. Mengapa kamu tidak menelepon polisi? Guning bertanya. Namun, mereka adalah anggota Qinggang, dan bahkan polisi tidak berani mengganggu mereka, jawab Zheng Peng. Ia hanyalah warga biasa yang tidak mempunyai kekuasaan dan dukungan, sehingga tidak ada seorang pun yang mau membantu. Berbicara tentang Qinggang, Zheng Peng tiba-tiba menyadari bahwa itu bisa berbahaya. Oh, mereka berasal dari Qinggang, dan Anda melukai mereka. Anda bisa mendapat masalah. Menurutku sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Tidak apa-apa. Guning mengerti bahwa Zheng Peng bermaksud baik, tapi dia sama sekali tidak takut pada Qinggang. Jangan berani-beraninya pergi. Kamu menyakiti kami dan Qinggang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pada saat ini, orang-orang yang terjatuh ke tanah mengancam Guning dan Leng Xiaoting. Wah, menurutmu apakah semua orang takut pada Qinggang? Guning mencibir dengan jijik. Mereka tidak menyangka bahwa Guning tidak takut sama sekali, tapi mereka percaya bahwa dia hanya berpura-pura. Jika kamu tidak takut, tetaplah di sini. Rupanya, mereka akan meminta dukungan. Saya tidak akan pergi, karena Anda harus membayar atas apa yang telah Anda lakukan. Tuan Zheng, tolong hitung kerugian Anda, dan biarkan mereka membayar kompensasinya, kata Guning. Nona, Zheng Peng terkejut. Dia tidak berani meminta kompensasi sama sekali. Dia lebih takut mereka akan membalas dendam padanya. Apa? Beraninya kamu meminta kami membayar kompensasi? Orang-orang dari Qinggang itu gila. Menurutku itu bukan terserah padamu, cibir Guning sekali lagi. Karena dia sudah memberikan bantuan kepada Zheng Peng, dia tidak akan membiarkannya berantakan. Bahkan, dia memutuskan untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut sepenuhnya. Jika tidak, para penjahat itu akan melampiaskan kemarahan mereka pada Zheng Peng jika Guning dan Leng Xiaoting pergi. Selain itu, bukanlah tugas Zheng Peng untuk membayar perilaku buruk Zheng Hao. Beritahu saya nama Anda dan pemimpin Anda, kata Guning kepada salah satu pria itu. Saya Zhao San, dan pemimpin saya adalah Jiu Ye yang merupakan tokoh penting di Qinggang, kata seorang pria dengan bangga, karena dia tidak percaya bahwa Guning mampu menghadapi mereka. Bagus, kamu bisa pergi sekarang, kata Guning. Apa? Para preman itu tidak menyangka Guning akan mengubah topik pembicaraan begitu cepat. Pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mengusirmu, bentak Guning dengan tatapan dingin. Menghadapi tekanan besar dari Guning, para penjahat itu gemetar ketakutan, melarikan diri tanpa penundaan. Namun, sebelum mereka pergi, salah satu dari mereka mengancam, ini belum berakhir, dan kami akan kembali. Semua orang di sekitar mereka merasa kasihan pada Zheng Peng, tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun untuk membantunya. Bagaimanapun, para penjahat itu berasal dari Qinggang. Setelah kelompok Zhao San pergi, para penonton pun bubar. Yah. Menurutku aku harus menutup tokoku dan meninggalkan kota Teng sekarang, Zheng Peng menghela nafas dengan sedih. Dia benar-benar ketakutan kali ini, dan dia sudah mempunyai ide untuk menutup tokonya, karena tokonya hampir tidak bisa bertahan sekarang. Lalu dia berkata kepada Guning lagi, Nona, saya tahu Anda tidak takut dengan Qinggang, tapi Qinggang bukanlah organisasi yang bisa membuat Anda memiliki hubungan buruk. Menurutku sebaiknya kamu pergi sekarang. Zheng, jangan khawatir. Karena saya sudah terlibat, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini, kata Guning. Apa? Zheng Peng cukup terkejut. Dia tidak memiliki harapan bahwa seseorang akan bersedia membantunya keluar dari kekacauan ini. Meskipun Zheng Peng memang membutuhkan bantuan, dia tidak ingin orang yang tidak bersalah terlibat, jadi dia menolak. Nona, saya mengerti bahwa Anda baik dan ramah tamah. Tetapi Anda bisa berada dalam bahaya jika Anda mengganggu Qinggang.
Zheng Peng tidak ingin dia berada dalam bahaya karena dia, yang membuktikan bahwa dia adalah pria yang jujur. Sebenarnya, Guning juga punya rencananya sendiri. Dia mencari pria jujur untuk membantu mengelola penyedia batu giok yang akan dia buka, dan Zheng Peng adalah pilihan yang bagus. Tetapi dia masih perlu waktu untuk mengetahui lebih banyak tentang Zheng Peng. Namun, karena dia mampu menjalankan toko sebesar itu, dia pasti mampu sampai batas tertentu.